Jadi, aku terlihat cantik? Nona Chen, cari pacar. Dia pergi kemana? Aku lihat dia ke arah sana. Dunia kecil banget ya? Iya, benar. Nona Chen, belum bayar. Gak boleh bawa baju pergi. Semua aku beli. Sekarang, Aku memang sih. Aku belanja buat kantor. Bukannya udah jam pulang? Bos suruh lembur lagi? Enggak. Cowok sekarang juga suka belanja? Ya enggak lah. Aku mau makan. Ada restoran enak. Di lantai 6. Aku traktir makan. Gak usah. Aku mau cepat pulang. Macet juga di jalan. Mending kita makan dulu. Jangan nolak. Gak apa-apa. Sini, ayo. Gak usah repot-repot. Ayo dong. sini, silakan. Makasih. Pak, mau pesan apa? Ada yang gak dimakan? Enggak. Aku gak pilih-pilih. Kalau gitu aku yang pesan. 2 seafood pot. Sama 1 salad. Oh iya, kuah sini. Enak banget. Mau coba? Oke. 2 mangkok kuah. Cuma itu. Tunggu sebentar ya. Makasih. Lumayan ramai ya? Iya. Banyak juga orang. Ngantri di luar. Ada janji hari ini? Kalau ada, mana mungkin aku duduk sama kamu? Terus. Kenapa kamu pesan? Meja untuk 2 orang dari tadi? Aku pesan barusan. Baru saja? Tapi tadi kamu bersamaku. Aku pesan via WeChat. WeChat? Bisa pesan meja lewat WeChat? Bisa. Nanti aku tunjukkan. Ini seafood pot pesananmu. Ini menu andalan di sini. Wanginya enak banget. Coba cicip. Enak. Lain kali aku ajak kamu kesini lagi. Lain kali aku traktir. Ayo pergi. HP-ku mana? HP kamu? Bukannya tadi dipakai buat pesan meja? Iya. Pinjam HP kamu buat nelpon nomorku, dong. Ini. Syukurlah ketemu. Kok nggak makan? Gak apa-apa. Rekan kerjaku. Kirim pesan. Ada pesan masuk. Dari siapa? Isinya apa? Aku nggak kenal. Aneh banget. Kayaknya ada yang suka sama kamu. Aku tahu caranya. Nanggepin orang kayak gini. Aku balesin ya. Oke. Selesai. Kamu bilang apa? Siapa pacarmu? Siapa ini? Aneh banget. Kok aku juga dapat pesan? Bercanda kok. Ayo makan. Suka? Tambah lagi. Lihat. Macet masih parah di sini. Naik MRT harus ganti 2 kali. Kalau gitu aku naik bus aja. Aku anterin kamu pulang. Nggak usah. Aku udah merepotkanmu.
Kamu baru aja traktir makan. Aku udah lama gak naik bus. Tiap hari naik sepeda. Kalau gitu, ayo ke terminal bus. Oke, ayo. Oh, begitu. Selamat menikmati. Ngomong-ngomong, kok kamu jago banget modifikasi mobil? Terus, cuma dengar suara mesinnya. Langsung tahu udah dimodif gimana. Keren banget. Menurut kamu, suara apa yang paling indah di dunia ini? Suara paling indah? Pastinya suara Ella Fitzgerald, Ratu Jazz. Suaranya yang bersih, ditambah sense ritme yang sempurna. Kayak suara dari surga. Gimana pendapatmu? Buatku, suara paling indah. Ya suara mesin. Suara mesin? Suara mesin. Langsung bikin aku semangat. Kayak trompet yang nuntun jalanku. Aku punya mimpi sejak kecil. Pengen buka bengkel modifikasi mobil. Walaupun udah bertahun-tahun lewat. Mimpiku gak berubah sama sekali. Jadi kamu mendedikasikan hidup buat modifikasi mobil? Gak sampai segitunya. Tapi setidaknya, buat sekarang ini, waktuku banyak dihabisin buat itu. Oke, kalau gitu, aku perkenalin kamu ke klub. Tempatnya, penggemar modifikasi mobil berkumpul. Di Tiongkok, karena kondisi negara beda, modifikasi mobil masih dianggap hal baru dan ilegal. Tapi gak melanggar hukum. Kalau dilakukan itu, mau jadi member? Pasti. Makasih, Pak Peng. Karena kamu juga tertarik sama mobil. Kamu kayak teman sejati buatku. Sebenarnya, aku cuma melakukan ini untuk bersenang-senang. Aku tidak bisa menandingimu. Tuan Peng, kamu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, tentang boneka itu. Ngomongin boneka itu, aku punya pertanyaan buatmu. Kenapa kamu begitu tertarik dengan boneka itu? Karena seseorang. Cewek kan? Cewek yang aku sukai. Kamu tahu nggak? Sebenarnya, boneka itu juga ada hubungannya dengan seorang cewek. Ada hubungannya dengan cewek? Sejujurnya, pemilik butik ini adalah kakak seniorku. Kakak seniormu? Kakak seniorku juga sedang mencintai seorang cewek. Dan boneka itu dibuat oleh cewek itu. Jadi, di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal bertahun-tahun. Kakak seniorku sangat mencintainya. Sampai dia masih tetap melajang sampai sekarang. Silakan duduk. Tuan Zhang. Aku tahu kenapa kamu tidak mau menjual boneka itu padaku. Kamu tahu? Karena seseorang kan? Bagaimana kamu tahu? Peng Bona yang memberitahuku. Dia sudah memberitahu semuanya padamu? Dia cuma memberitahuku. Kalau boneka ini dibuat oleh cewek itu. Yang bernama Xiu.
Semoga dia tenang di alam sana. Aku akan menjaga dengan baik. Putri kita. Jangan menangis. Guru turut berduka cita atas kepergiannya. Aku yakin istrimu tidak mau melihatmu. Dan Xiu sedih seperti ini. Zisu, apakah kamu tahu kenapa istriku meninggal secara mendadak? Karena kanker hati stadium akhir. Kami mengetahuinya 3 tahun yang lalu. Tapi kami menyembunyikannya dari Xiu. Istri saya ingin menyimpannya sebagai rahasia. Mengapa? Karena Xiu adalah satu-satunya putri kami. Istri saya melakukan segalanya untuknya. Kami hanya berharap dia bisa hidup lebih baik di masa depan. Istri saya tahu dia tidak bisa disembuhkan. Saya berjuang lama sebelum setuju pada Pengobatan konservatif. Lagi pula, Xiu hampir lulus. istri saya. Tidak ingin dia khawatir. Guru, percayalah. Saya mencintai Xiu. Saya tidak akan pernah menyakitinya. Zisu, Kamu pikir itu satu-satunya cara untuk mencintainya dan memperlakukannya dengan baik? Guru, tolong percayalah. Zisu, saya tahu kamu murid yang baik. Tapi saya berjanji pada istri saya bahwa saya akan membuat Xiu hidup lebih baik. Hidup yang lebih baik. Bukan hanya tentang perhatian dan cinta. Zisu, kamu mengerti? Saya tidak akan membiarkan Xiu menderita dalam bentuk apapun. Kamu harus percaya padaku. Kamu baru lulus. Bagaimana bisa memberinya hidup yang lebih baik? Zisu, tolong jangan salahkan saya. Karena praktis dan sombong, jika kamu benar, Ingin Xiu hidup lebih baik. Tinggalkan dia. Zisu, jangan salahkan saya karena begitu kejam. Saya sangat takut. Saya sudah kehilangan istri saya. Saya tidak bisa kehilangan putri saya. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus meninggalkannya. Tolong. Jadi, kamu sudah meninggalkannya?
Permisi, apakah Wei Wei ada di sini? Wei Wei sudah pergi. Terima kasih. Tuan, di mana bonekanya? Mau minum teh? Silakan duduk. Kamu datang ke sini setiap hari. Kamu sangat menyukai boneka itu, bukan? Silakan. Aku tidak menyangka. Ternyata kamu sangat ramah tamah. Boneka itu sudah punya pemilik baru sekarang, dan dia akan segera mendapatkan kehidupan baru. Sayang sekali. Tapi, aku masih senang mengetahui hal itu. Kamu harus berikan kehidupan pada hal yang kamu sukai. Kalau tidak, dia akan selalu menjadi boneka biasa saja. Aku senang kamu bisa berpikir seperti itu. Apalagi yang kamu sukai, aku akan memberikannya padamu secara gratis. Terima kasih, Tuan. Tidak usah. Aku merasa lega karena boneka itu sudah menemukan pemilik baru. Ini seperti jatuh cinta. Kamu akan bahagia asalkan orang yang kamu cintai juga bahagia. Ling Xiao. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menunggumu. Menungguku? Kenapa? Kamu terlihat sedih. Apakah ini karena bonekanya sudah hilang? Bagaimana kamu tahu? Aku menyadari boneka itu sudah tidak ada ketika aku lewat toko itu. Kalau memang bukan jodoh, kamu tidak bisa memaksanya. Kurasa memang pada akhirnya itu tidak ditakdirkan jadi milikku. Aku juga tahu cerita tentang boneka itu. Pemilik toko menceritakan sedikit padaku. Dia mengatakan bahwa boneka itu dalam hidupnya. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi dia tidak mau cerita. Sebenarnya, aku juga tidak mengerti mengapa itu sangat berarti bagi pemilik toko itu, sampai dia menceritakan semua tentang boneka itu. Sebenarnya, boneka itu dibuat olehnya dan pacarnya. Zisu. Sejak ibuku meninggal, hanya kamu dan ayah yang tersisa di duniaku. Jangan sedih lagi ya. Bersamamu membuatku bahagia.
Aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tempat apa ini? Kamu akan lihat saat masuk. Jadi, ini kejutan yang kamu bicarakan. Aku sewa tempat ini bulan lalu. Ini hadiahku untukmu. Kamu jahat banget. Kamu tahu, semakin baik kamu padaku, semakin aku bergantung padamu. Bukankah ini mimpimu? Kamu juga bagian dari mimpiku. Semoga kita bisa mendesain karya kita sendiri. Oke. Ayo kita desain sesuatu yang milik kita. Oke, bagus. Ini. Pakai ini. Sekarang, duduklah. Ada yang bisa kubantu? Kasih benangnya. Yang ini, dan yang ini. Sama jarumnya. Kalau kamu benar-benar ingin Xiu hidup lebih baik, tinggalkan dia. Selesai. Xiu, aku tidak bisa selalu bersamamu. Tapi dia bisa. Jaga dia di sisimu. Anggap saja dia sebagai aku saat aku tidak ada. Kamu seperti anak kecil. Aku senang kita bikin boneka bersama hari ini. Semoga kita bisa sebahagia ini setiap hari. Kamu sudah benar-benar mantap? Mau meninggalkannya?
tidak mau. Tapi aku harus lakukan ini. Tapi kenapa? Demi kebaikannya. Kamu sadar nggak, meninggalkannya belum tentu yang terbaik untuknya? Lihat, Xiu sangat mencintaimu. Kalau kamu pergi dan dia tidak bisa melihatmu lagi, dia akan sangat sedih. Mungkin meninggalkannya adalah yang terbaik untuknya. Waktu yang akan membuktikan. Baiklah, kalau kamu bilang begitu. Tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu saat kamu sudah mengambil keputusan. Jaga baik-baik Xiu untukku. Terima kasih. Jangan khawatir. Akan kujaga. Xiu, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Maaf, aku tidak pamit. Dan maaf atas keegoisanku. Dulu kupikir selama kita saling mencintai, kita akan bersama selamanya. Tapi aku tidak tahu ternyata begitu sulit. Di dunia ini, banyak orang yang bersembunyi di balik awan dan mengawasi orang yang mereka cintai. Aku akan selalu menjadi orang yang mengawasimu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Dokter, Tuan, bagaimana kondisi putri saya? Maaf, saya turut berduka cita. Xiu, Tuan, Tuan, Xiu, Tuan, Tuan. Bona. Ayo kita pergi. Sudah 2 tahun. Kamu jadi lebih tampan. Kamu juga berubah. Sekarang lebih dewasa. Ngomong-ngomong, bagaimana Xiu?
Kalau saja dulu aku tidak memintamu meninggalkannya. Kalau aku membiarkan kalian berdua bersama. Mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Aku membunuhnya dengan cintaku. Cinta yang egois ini. Seharusnya aku tidak meninggalkan Xiu. Kalau saja aku tidak pergi, tidak akan terjadi apa-apa. Sekarang sudah tidak ada gunanya mengatakan apapun. Xiu. Xiu memintaku untuk memberikan ini padamu, apapun yang terjadi. Aku tidak tahu boneka ini punya kisah cinta yang begitu mengharukan. Boneka ini mewakili cinta dan janji abadi Tuan Sang. Kupikir hanya orang yang percaya pada cinta dan memiliki hati yang indah layak untuk memilikinya. Wei Wei, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan memberikan boneka ini padamu. Wei Wei, aku bersumpah demi boneka ini bahwa aku akan mencintaimu selamanya. Aku sudah menyimpannya selama bertahun-tahun. Aku selalu bergantung padanya untuk mengenang masa lalu. Kurasa sudah waktunya aku melepaskannya. Sebenarnya aku cukup menyusahkan. Ketika aku sedang tidak senang, aku butuh seseorang untuk mendengarkanku berbicara. Ketika aku sedang senang, aku butuh seseorang untuk mengajakku makan di luar. Ketika aku lelah, aku butuh seseorang untuk menghiburku.
Ketika aku bosan, aku butuh seseorang untuk bepergian bersamaku. Aku berjanji akan melakukan semua itu untukmu. Aku butuh kamu untuk menonton drama Korea bersamaku. Menurutku drama Tionghoa juga cukup bagus. Yang penting adalah menontonnya bersamaku. Tentu saja, aku mau. Selainmu, dengan siapa lagi aku akan menontonnya? Ibu aku tidak menonton drama Korea. Lagi pula. Aku sudah pulang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Di mana harus aku letakkan ini? Di sini? Kenapa kamu sangat senang? Kenapa kamu tidak pergi bekerja? Kukira kamu adalah Ning Sue. Apa yang kamu masak? Cumi-cumi. Ning Yu, ada apa denganmu? Aku dipecat. Kamu dipecat? Kamu yang memecat mereka? Atau mereka yang memecatmu? Tentu saja akulah yang memecat mereka. Sebenarnya, merekalah yang memecatku. Kenapa? Kamu bekerja keras setiap, betul sekali. Kenapa mereka melakukan itu padaku? Aku bekerja dari pagi sampai malam dan tidak pernah mengeluh. Kenapa orang tua murid melaporkanku? Mereka melaporkanmu? Apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa selain melatih anak mereka. Kamu kan tahu bagaimana manja anak-anak zaman sekarang. Mereka semua cengeng dan mudah menangis. Itu benar. Anak-anak sekarang semua diperlakukan seperti kaisar. Hebat sekali. Cuma tulang patah? Apa masalahnya? Tulang patah? Ya, tulang patah. Cedera itu wajar kalau lagi belajar taekwondo. Kamu nggak bisa nyalahin mereka. Sebenarnya, ini masalah besar. Kamu bikin tulang bocah patah. Kalau aku ibunya, aku juga bakal laporin kamu. Nggak cuma itu, aku juga bakal masukin kamu ke penjara. Kamu nggak kerja benar sebagai laki mereka. Wei, aku dipecat. Kamu harusnya hibur aku. Kamu juga mau tulangnya patah? Sakit, kenapa? Aku bakal hibur kamu. Pasti. Tenang. Gak apa-apa. Ini sutradara muda terkenal, Rao Shikai. Shikai, ini Pak Wang. Pak Wang, senang bertemu Anda. Pak Rao, karena jadwal sutradara kami padat, kami ingin Anda yang sutradarai film ini. Bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Pak Wang, jujur saja. Setelah baca naskahnya, aku ada ide. Aku pengen bikin drama ini. Jadi kisah cinta yang berbelit. Kisah cinta berbelit. Artinya di akhir film akan ada kejutan besar. Penonton gak bakal bisa nebak gimana ceritanya bakal berkembang. Dan endingnya bakal kayak apa.
Di awal film, pemeran utama cowok jatuh cinta sama dua cewek. Pas orang lagi penasaran, mana yang bakal dia pilih? Dua cewek itu tiba-tiba hilang. Di akhir, kita bakal ungkap kebenaran. Kalau pemeran utama cewek punya gangguan kepribadian ganda, dan pemeran utama cowok ternyata dokternya. Gimana endingnya? Pak Wang, Shikai itu sutradara paling berbakat di industri film. Lihat, nggak cuma sutradara yang bagus. Dia juga ganteng. Invest di filmnya bakal jadi pilihan yang tepat. Selain itu, film mikronya bahkan memenangkan hadiah tahun lalu. Shikai, aku percaya padamu. Terima kasih. Terima kasih. Direktur Rao, izinkan aku bersulang untuk kerja sama kita. Tuan Rao, bagaimana menurutmu? Jika Pi menjadi bintang utama di film ini? Pi? Menurutku setidaknya pendapatan box office akan mencapai 200 juta. Apa? 200 juta? Oke, aku akan memikirkannya. Permisi, aku mau ke kamar mandi dulu. Pi, apa hubunganmu dengan Tuan Wang? Dia adalah sugar daddy MU, bukan? Kenapa kamu bilang begitu? Tidak ada alasan. Sepertinya Tuan Wang sedikit tidak senang. Pi, kamu gadis yang cantik. Kenapa kamu tidak berusaha lebih keras? Daripada bergantung pada sugar daddy, kamu terlalu naif. Kamu cuma iri padaku. Jangan pikir kamu bisa naik ke puncak hanya karena kamu pacaran dengan direktur. Apa maksudmu? Peran utama akan jadi milikku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tenang, tenang. Dia sedang bicara tentangku. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Rao Shikai, kalian semua sangat menjijikan. Minggir dari jalanku. Pergi. Ning Sue. Permisi. Ning Sue. Ning Sue. Ning Sue. Ning Sue. Apa? Jangan sentuh aku. Bagaimana seharusnya aku bersikap? Apakah aku harus tersenyum melihatmu? Bermain cinta dengan jalang itu, lalu menjelatmu? Dia cuma rekan kerjaku. Kamu adalah pacarku. Apakah punya rekan kerja berarti kamu bisa membuang semua prinsipmu? Tidak bisakah kamu cari aktris yang lebih baik? Kamu tahu betapa sulitnya membangun karir. Yuri, jika aku tidak kesamanya, siapa yang akan mau investasi untuk filmku? Kamu pikir aku suka melakukan itu? Aku tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu mencoba untuk lebih pengertian? Aku tidak bisa. Rao Shikai, kamu pacarku. Tapi kamu malah menggoda cewek lain. Aku sangat mengenalmu. Kamu cuma playboy. Jangan pura-pura jadi sutradara berbakat. Kamu cuma cari lebih banyak aktris dan memanfaatkan mereka. Begitulah caramu menipuku. Jadi, aku tak akan biarkan kamu lakukan hal sama ke cewek lain. Ning Sue, dengarkan. Jangan tunjuk aku. Jangan anggap aku lagi sembrono. Aku memaksakan diri melakukan ini. Karena aku ingin cari kesempatan untukmu. Kesempatan? Mana? Semuanya milik jalang itu. Aku sudah tak tahan denganmu. Aku juga. Kalau gitu kita putus. Baik. Kalau itu yang kamu mau. Rao Shikai, kamu... Jatuh cinta. Semua berubah. Senja dan fajar berubah. Jantungku berdebar saat memelukmu. Apa yang bikin kamu senang banget?
kamu lagi jatuh cinta ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah perhatikan. Aku sudah mengamatimu lama. Mengamatiku? Jadi apa yang kamu temukan? Kalau gitu aku kasih tahu hasil pengamatanku. Pertama, kamu tiba-tiba jadi pecandu ponsel. Dan mulai sering kirim pesan. Ditambah, kamu selalu tersenyum saat kirim pesan. Kedua, kehidupanmu setelah kerja jadi misterius banget. Kamu langsung hilang setelah pulang kerja. Ketiga, kamu jadi semakin ceroboh. Kamu buat kesalahan di kerjaan. Bahkan pakai kaos kaki aja terbalik. Selain itu, aku bisa cium parfum wanita di tubuhmu. Jadi, aku, Detektif Tanyu, umumkan sekarang bahwa kenyataannya kamu sedang jatuh cinta. Wah, hebat juga. Kamu benar. Aku sedang jatuh cinta. Lihat, sudah kuduga. Aku tahu aku benar. Siapa gadisnya? Apa aku kenal? Tidak. Tapi kamu pernah bertemu dengannya. Dia gadis yang minum bareng kita di bar waktu itu. Dia? Baguslah. Ceritain dong gimana caranya menaklukkan hatinya? Biar aku riset dulu. Nanti aku tulis buat kamu. Nulis buku? Kapan selesainya? Ceritain, jangan pergi. Ceritain apa yang terjadi. Sudah bilang, kamu nggak perlu jemput aku. Ini tugasku buat jemput kamu. Mulutmu manis banget. Sekarang, pakai ini. Kamu belum ambil tasmu. Oke. Duduk yang manis. Kamu tanya seberapa besar? Cintaku padamu. Hatimu. Kamu kayaknya sibuk banget akhir-akhir ini. Kok tahu? Kalau aku kirim pesan, 5 menit baru kamu balas. Aku tahu. Kamu kan pernah ketemu rekan kerja Kuliji ya? Yang lagi hamil itu. Aku ingat dia. Dia lagi cuti hamil. Kayaknya dia gak bakal balik dalam waktu dekat. Susah cari pengganti di musim seperti begini. Jadi, sekarang aku kerjain kerjaan 2 orang. Hebat kan? Sudah Tapi, nggak bisa terus begini. Ini bukan solusi terbaik. Aku ada ide. Teman sekamarku. Dia lulusan kuliah. Dia pernah urus perencanaan, eksekusi, sama marketing. Pernah jadi guru juga. Dia suka banget sama mobil. Dan dia paham banget soal mobil. Dia cocok banget buat posisi ini. Kedengarannya begitu. Kamu sekarang udah bisa turun dari motorku. Aku cuma mikir, ini bisa selesaikan 2 masalah sekaligus. Kalau berhasil. Kamu benar. Email saja CV-nya ke aku. Aku kirim ke HR kita, set. Aku rasa dia bakal dapat kerjaan itu. Beneran? Wah, bagus banget. Sekarang, biar aku kasih ciuman. Kamu manfaatin aku. Aku juga maksud kamu. Sini. Tolong. Jangan lari. Berhenti. Tolong. Kamu udah balik. Banyak banget piringnya. Kamu, asisten rumah tangga, terbaik yang pernah ada. Aku nggak mau kamu kerja lagi. Nada bicaramu keras banget. Kamu ngomong sama aku sebagai istri ketua Zhao? Kamu ngomong apa sih? Maksudku kerja di toko 4S. Kenapa toko 4S? Sayang? Siapa, sayang, kamu? Kasih ke aku? Aku, sayang, kamu lagi deketin orang.
Udah, jujur aja. Siapa cowok ini? Kasih. Dia siapa? Bilang. Kasih ke aku. Dia kenapa? Putus lagi? Kamu kan kakaknya. Kamu harusnya lebih kenal dia daripada aku. Udah, jangan nangis. Bilang, siapa yang bikin kamu nangis? Aku bakal gebukin dia buat kamu. Udah, jangan nangis. Lihat, lemah banget kamu. Kamu didam lagi? Enggak. Aku yang ngedam dia. Terus kenapa nangis? Bajingan. Siapa dia pikir dia ini? Dia beneran ngira dia sutradara? Dia beneran ngira dia hebat? Biar aku kasih tahu, dia cuma pakai identitas sutradaranya buat genitin cewek-cewek. Dan coba deketin mereka. Keterlaluan banget. Terus, mau aku belain kamu? Enggak, aku nggak bakal ngomong sama dia lagi. Permanen. Aku bakal jadi lebih sukses dari dia dan bikin dia malu. Bagus? Semangat. Ayo kita makan sekarang. Bagus. Itu semangat yang benar. Masakannya sangat enak. Sekarang, biar aku ambilkan nasi. Oke, kalian semua meninggalkanku. Baiklah. Ayo makan. Mari kita makan malam. Aku tidak mau makan. Aku mau minum. Oke, ayo minum. Dan warnanya ada beberapa macam. Kamu bisa pilih yang kamu suka. Ada lagi yang ingin kamu ketahui? Sebenarnya, warna ini sangat bagus. Pak, selera yang bagus. Tolong beritahu klien-klien kami. Syarat-syarat menguntungkan yang bisa kami tawarkan. Tentu. Pak, ada pertanyaan tentang mobil ini? Tidak, aku suka. Mau bayar tunai? Atau cicilan? Oke. Permisi sebentar. Silakan lanjutkan. Halo. Hai. Ling Xiao. Jadi kamu pacarnya Wei Wei? Ayo masuk. Masuklah. Nona Chen, temanku sudah datang. Kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu masih ingat? Dia membantu kita syuting iklan waktu itu. Tidak heran mukanya familiar. Silakan duduk. Ada pengalaman penjualan? Aku dulu pelatih taekwondo, juga asisten pelatih free combat. Tapi kami mencari salesman. Menurutmu kamu memenuhi syarat? Dia memenuhi. Sebagai orang yang berlatih free combat, dia pasti punya tekad yang kuat. Dia tidak akan menyerah sampai berhasil meyakinkan klien. Benarkah, Ning Yu? Entah aku yang menaklukkan mereka atau aku yang ditaklukkan. Kami tidak butuh bodyguard. Kamu tidak boleh menaklukkan klien-klien kami. Jujur saja, layanan adalah kunci di industri ini. Tujuan kami adalah memenangkan kepuasan dan kepercayaan klien, sehingga mereka membeli mobil kami dan kembali untuk perawatan. Jangan khawatir, Nona Chen. Sebenarnya aku sangat mudah diajak bekerja sama. Dulu aku ngajar taekwondo buat anak-anak. Aku bisa sabar banget. Soalnya Ling Xiao yang jaminin kamu. Dan kamu pernah syuting iklan buat kita. Aku bakal buat pengecualian, terima kamu. Tapi kamu harus mulai dari hal-hal dasar dulu. Aku suruh Tanyu latihin kamu. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ke dia. Ayo, bilang terima kasih sama Miss Chen. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Aku antar dia keliling dulu. Silakan. Kalian berdua. Bukan. Aku bukan pacarnya. Tapi aku sahabatnya pacarnya.
Dia teman sekamarku. Ling Xiao, kamu punya pacar dari kapan? Belum lama. Wei Wei akhir-akhir ini seneng banget. Setiap hari cengengesan. Wei Wei, Kamu kenal dia? enggak. Oh, udah selesai. Kamu boleh pulang sekarang. Jiang Wo, lihat nggak tadi? Saham kita naik tajam. Mau minum-minum buat rayain? Pasti. Ayo. Hari ini udah tutup. Gimana kalau besok? Terus naik. Ayo rayain. Bersulang. Bersulang. Oke. Nih. Oke. Masuk. Ketua, benar kata Anda. Grup Sao memang dapetin yang mereka mau lewat perang kata-kata. Para investor pada mikir kita kehabisan dana, mulai jual saham kita. Aku tahu. Ketua, kok Anda nggak kaget? Udah ditebak dari awal. Tapi, Ketua, Longqiang Home Improvement awalnya mau kerja sama-sama kita. Tapi grup Sao rebut deal ini dari kita. Dan sekarang, saham kita turun. Banyak orang luar pada mikir, kita lagi kena krisis keuangan. Aku tahu itu. Tapi panik nggak bakal bantu keadaan. Akuisisi mereka benar-benar berdampak besar bagi kita. Kerugian kita tidak bisa dipulihkan. Yang penting sekarang adalah menghentikan rumor dan membalikkan keadaan. Kalau tidak, kita akan menghadapi lebih banyak masalah daripada penurunan saham. Ketua, bisakah kita melakukan hal yang sama kepada mereka? Meng Tong, ingat. Saat ini, kita harus bersabar. Apapun yang telah dilakukan keluarga Sao kepada kita harus tetap berpikir jernih dan berpegang pada rencana kita sendiri. Selain itu, kita belum kalah. Kalau kita panik, kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya mengerti, Ketua. Saya akan kembali bekerja sekarang. Perusahaan ini lambat laun akan diteruskan oleh generasi muda. Keberhasilan akuisisi kali ini adalah berkat Zenan. Semua ini berkat kontribusi Zenan. Jadi, suatu hari nanti ketika saya pensiun, saya harap kalian semua bisa mendukung putra saya seperti kalian mendukung saya. Terima kasih semuanya. Saya harap kita bisa bersatu dan membuat grup Sao kita lebih baik dan lebih kuat. Bagus. Bagus. Zenan, katakan sesuatu. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya masih muda. Kalau saya melakukan kesalahan, saya harap bisa mendapat dukungan, pengertian, dan bantuan kalian. Satu-satunya tujuan kita adalah membawa grup Sao ke level yang lebih tinggi. Hebat. Oke. Seperti bapak, seperti anak. Benar sekali. Zenan pasti sukses. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Ya, anak muda zaman sekarang sangat berbakat.
tampan dan pintar. Pemuda yang luar biasa. Kamu tahu tidak? Hari ini, saya menjual satu akun untuk Challenger seharga 50.000 yuan. Bagaimana saham kita? Saham kita turun 0,5% hari ini. Lagi? Iya, tapi saya pikir besok akan naik lagi. Kita tidak punya cukup uang. Kalau tidak, kita bisa investasi lebih banyak. Saya ada ide. Kenapa kita tidak menggalang dana? Selama kita mampu, pasti bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kamu yakin bisa menggalang dana? Aku akan perkenalkan 2 orang padamu. Serius? Gak masalah, aku andalkan kamu ya. Ayo, lihat. Mereka di atas sana. Modifikasi mobil? Sini. Halo. Kalian nonton pertandinganku kemarin? Maaf, tapi kami tahu kamu menang. Pasti dong, kami tahu kamu menang. Sudah pasti. Meng Tong. Mereka berempat semua rekan satu timku. Juga teman baikku. Senang bertemu kalian. Hey bro, kerja apa? Aku lupa perkenalkan dia. Dia juga teman baikku, sekamar juga. Dengerin aku, kalian beruntung. Dia ahli terkenal di bidang keuangan dan saham. Kalian bilang lagi kesulitan, kurang uang. Kalian bisa minta tolong dia. Walaupun keluarga kami berkecukupan. Mereka gak kasih uang buat investasi di industri favorit. Jadi, kami gak punya duit buat modifikasi keren. Gimana? Sebenarnya cukup sederhana. Tapi pertama, aku perlu tahu persis dana kalian berapa. Aku punya 1 juta. Oke. Kalau percaya sama aku, biar aku kelola uang kalian. Lewat produk keuangan dan saham. Aku bantu kalian dapat untung dalam waktu singkat. Kami gak paham soal saham atau produk keuangan. Kami cuma peduli untungnya terjamin atau enggak. Gak usah banyak omong. Sederhana aja. Ambil sebagian uang, coba-coba. Gitu aja. Jangan khawatir. Buat jamin aset kalian. Aku buatkan akun keuangan untuk masing-masing. Semua operasi akan diotorisasi sendiri oleh kalian. Uangnya juga akan dibagi beberapa bagian buat hindari risiko. Oke, kalian dapat separuh dari keuntungan. Gak perlu segitu. Aku ambil 10% aja. Sepakat. Selama kamu bisa dapatkan uang dari uang, aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Cheers. Cheers. Bagaimana? Mari bicara di dalam mobil. Aku tidak menyangka kamu punya teman seperti itu. Mereka langsung setuju. Itu di luar dugaanku. Ya kan aku beritahu kamu. Keluarga mereka semua sangat kaya. Sulit dipercaya. Sungguh memalukan. Apa maksudmu? Memalukan karena mereka tidak bekerja dan hanya bermain-main? Kamu salah. Ini adio. Kamu tahu kan? Jika mereka memanfaatkan semua sumber daya bagus yang mereka punya, tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk kita. Kamu ada benarnya juga. Benar sekali. Bagaimana kalau kita pergi makan? Kita bisa pesta besar daripada makan mie instan kan? Tentu saja. Ayo pergi.
Bagaimana? Apakah ini enak? Apakah kamu baru latihan belakangan ini? Ya, sedikit saja. Kemampuanmu sudah meningkat banyak. Sungguh mengesankan. Tuan Li memang luar biasa. Apakah ini mobil barumu? Bagus. Sungguh mengesankan. Kamu dapat informasi dengan cepat sekali. Tidak ada hal yang luput dari pendengaranmu. Ngomong-ngomong, pertandingan akan segera dimulai. Tuan Li, apakah kamu tidak akan ikut? Lebih baik aku tidak ikut. Acara ini disponsori olehku. Tidak pantas jika aku ikut. Benar juga. Baiklah. Aku punya teman baru untuk kalian semua. Ling Xiao. Dia adalah pemain modifikasi mobil terbaik yang pernah aku lihat. Ling Xiao, perkenalkan dirimu. Hai semuanya. Aku Ling Xiao. Aku sangat merasa terhormat bisa bergabung dengan kalian melalui perkenalan Tuan Peng. Ini lebih merupakan hobiku daripada profesiku. Masih banyak yang harus aku pelajari dari kalian semua. Kamu terlalu rendah hati. Aku rasa dia cuma pamer aja. Beneran dia jago? Ling Xiao itu pemain modifikasi mobil terbaik yang pernah aku lihat. Pali juga suka banget. Kenapa kalian berdua nggak adu aja? Nggak bisa. Aku nggak punya mobil. Ngomongin modifikasi tapi nggak punya mobil? Malu-maluin banget. Gak apa-apa. Aku kasih 20.000. Ada tempat karting. Main sana aja. Jangan bikin malu di sini, oke? 20.000? Kebanyakan tuh. Jangan takut, bro. Masa sih? Pakai mobilku aja. Oke. Aku coba deh. Ayo. Ayo, bos. Ayo. Ayo, bos. Tunjukin kemampuanmu. Kita adu apa? Apa aja. Terserah kamu. Gimana kalau drifting? Boleh nggak? Oke. Kamu duluan. Ayo. Harus adu ya? Ini soal mobil dan pengendaranya. Keren banget. Luar biasa. Ganteng banget. Mantap banget. Hebat. Bagus. Udah lama gak nyetir. Aku udah gak terbiasa. Biasanya latihan pakai mobil apa? Karting. Seriusan? Dia nantangin kamu.
Ayo, kita minum dulu. Di paruh pertama 2015, total pendapatan 31 dealer mobil utama. Naik 60%. Lagi lihat apa? Masa nggak tahu? File, ya jelas. Fokus banget sih. Udah ketemu berapa klien? Belum ada sampai sekarang. Wah, parah tuh. Iya. Kenapa klien-klienku susah banget ditangani? Susah ditangani? Gimana maksudnya? Pertanyaannya banyak banget. Semua informasinya udah ada di website resmi. Kenapa nggak dibaca dulu? Ada klien yang sok kaya. Bicaranya nggak sopan. Aku kesel sama anak-anak muda. Yang bicaranya kayak bayi. Umurnya belum cukup buat nyetir. Tapi pamer harta orang tuanya. Pengen banget ngasih pelajaran biar sopan. Jangan. Aku ada ide. Mingyu. Ke klien. Pertama, harus sabar. Kedua, layani kayak Tuhan. Siapapun dia, tujuanmu cuma satu. Jualin mobil. Aku juga tahu. Nggak mempan. Gimana dong? Santai aja. Pelan-pelan. Kan baru mulai. Contohnya, Pak Zhang, ajarin langsung. katanya mau lihat mobil hari ini. Kok belum datang? Aku kangen banget. Besok? Oke, sampai jumpa besok. Kalau ada apa-apa, hubungi aku lewat WeChat. Belum punya nomor WeChatku? Aku kirim sekarang. Jangan lupa add ya. Oke, dadah. Semoga lancar. Satu telepon aja ribet banget. Yuning, dengerin. Ini bukan ngajar taekwondo. Harus tenang dan sabar. Tenang dan sabar. Sini. Belakang, lakuin ini. Tutup mata, tarik napas dalam. Bilang ke diri sendiri, tenang. Tenang dan sabar. Lalu senyum kayak gini. Senyum. Ulangi lagi. Tenanglah, tenanglah. Dan bersabar, dan bersabar. Ya, kamu paham. Apa itu? Kerja bagus. Kamu bicara apa sih? Aku sedang mengajarinya cara berkomunikasi dengan klien. Jangan dengarkan dia. Dia mengajariku 18 telapak naga penakluk. Tapi tanganku terbentur tembok dan terluka. Apa aku mengajarimu 18 telapak naga penakluk? Kamu bisa menipu gadis lugu. Aku tidak bisa menipumu balik. Mingyu, jangan dengarkan dia. Percayalah padaku. Kamu akan jadi saleswoman terbaik. Oke. Tenang dan bersabar. Ling Xiao, aku sudah mengamati berhari-hari. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa itu? Apa Chen Qian suka padamu? Dia hanya peduli pada bawahannya. Sungguh? Tentu saja. Aku tidak akan bohong padamu. Dia bosnya. Tidak mungkin dia jatuh cinta pada sales.
Semoga berhasil. Hebat. Ayo, 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 ayo. Hebat, hebat. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Sama juga. Kurasa ini bukan pertama kalinya kamu kesini. Kamu juga bukan pria pertama yang berbicara denganku. Kamu pikir aku akan melihatmu? Tidak banyak pria yang bisa membuatku melihat mereka. Bagaimana kalau aku buat kamu? Bagaimana hari pertamamu bekerja? Mudah sekali. Aku tidak perlu berteriak dan memerintah, atau menghadapi sekelompok anak kecil yang menangis. Hanya saja aku tidak bisa meregangkan otot. Bersikaplah baik. Sebagai saleswoman, kamu harus sabar dan perhatian. Jangan khawatir, aku belum berurusan dengan penjualan. Belakangan ini, Nona Chen menyuruhku mengikuti dan belajar darinya. Tapi sekali lagi, terima kasih telah memperkenalkanku pekerjaan yang bagus ini. Kamu tahu nggak? Pacarmu itu laris banget di toko kita. Maksudmu Ling Xiao? Nyonya Chen sangat percaya padanya. Lihat, selera kamu memang bagus. Pacarmu ganteng dan jago. Tapi aku peringatkan kamu, kamu harus hati-hati. Nyonya Chen itu perempuan. Usianya sudah agak tua. Tapi penampilannya masih oke dan badannya ramping. Dan dia juga galak. Hati-hati ya. Ning Sue, kamu ngapain sih? Gila ya? Ada masalah apa lagi nih? Coba tebak. Kamu kenapa sih? Pasti lagi jatuh cinta atau putus cinta. Bener banget. Jatuh cinta lagi ya? Ya ampun. Putus cinta aja. Butuh waktu buat sembuh. Kamu ganti pacar. Lebih cepat dari ganti baju. Ini zaman baru. Kalau terlalu lambat, bakal ketinggalan. Impianku belum tercapai. Jadi, urusan cinta jangan ditunda. Demi hidup, kamu kerja keras banget. Sayang kalian semua. Sampai jumpa. Dadah. Pergi periksa ke psikiater. Katanya grup Sao bikin banyak masalah buat Xiongda belakangan ini. Sampai sekarang, aku belum nemu solusinya. Ling, menurutku, kamu nggak perlu khawatir. Ling, demi persahabatan kita, aku pasti bantu kamu. Ada aku. Chen, aku sangat berterima kasih. Sama-sama. Kita sudah berjuang bersama bertahun-tahun. Anggap saja ini investasiku di Xiongda. Oke, nanti kita bicarakan lagi.
Aku mau bersulang dengan teh. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Benar-benar ribet. Menurut saya, urusan bisnis akan berlalu. Kalau anak-anak yang jadi masalah, itu baru bikin pusing. Masuk akal sekali. Kamu bilang anak laki-lakimu akan membantumu. Kapan dia mulai kerja? Jujur saja, kurasa aku takkan beruntung untuk itu. Jangan bilang lagi. Kita punya masalah yang sama. Anak perempuanku berharap bisa pergi jauh dariku. Aku atur kencan buta untuknya. Tahukah kamu? Ayah, aku jatuh cinta. Dia bilang dia jatuh cinta. Pasti dia dalam dilema. Kian-kian sama sekali tak memahamiku. Kita berdua ingin mereka jadi penerus. Kenapa susah sekali ya? Ngomong-ngomong, kamu bilang ingin bertemu anak laki-lakiku. Ya, bagaimana kalau aku atur pertemuan kalian malam ini? Boleh. Bagus. Aku akan bawa anak perempuanku juga, supaya mereka saling kenal. Ya, mereka akan bertemu cepat atau lambat. Kalau begitu sepakat. Mereka takkan sekadar bertemu. Pernikahan mereka juga harus diputuskan, kan? Itu yang sedang kupikirkan. Aku tak berani mengatakannya. Itu terlalu berlebihan untuk anak laki-lakiku. Ayo. Oke. Mari kita minum. Silakan duduk. Aku akan beritahu Nona Chen. Oke. Terima kasih. Kamu di mana? Di kantor. Rindu aku, sayang? Kamu lagi kencan sama cewek? Oh, kamu tahu? Aku akan memberinya mawar. Sayang, kamu nunggu aku? Aku bukan nunggu kamu. Aku kesini untuk tanda tangan kontrak. Lepaskan aku. Cium aku, baru kulepaskan. Nanti dilihat orang. Lepaskan. Kalau begitu aku cium. Stop. Nyonya Chen, ini pacarku, Wei Wei. Meskipun dia adalah pacarmu, bagaimana kamu bisa melakukan ini di tempat kerja? Saya minta maaf atas hal ini. Kamu bisa pergi sekarang. Keluar. Nyonya Chen. Tuan Hao sudah merevisi kontrak ini. Dia sudah menandatanganinya, silakan lihat. Saya sudah membaca kontraknya. Saya percaya pada kredibilitas grup Zhao. Nyonya Chen, kamu benar-benar luar biasa. Mobil akan dikirim besok. Saya juga akan membayar secepat mungkin. Jika tidak ada lain, saya akan pergi dulu. Ada urusan pribadi yang ingin saya bicarakan denganmu. Urusan pribadi?
Apa itu, Nyonya Chen? Bagaimana pendapatmu tentang Ling Xiao? Apakah dia baik? Dia rajin bekerja dan punya ambisi. Dia tidak mempersulitmu dalam urusan kerja, kan? Bukan cuma soal kerja. Bukankah dia sudah memberitahumu? Nyonya Chen, maksudmu? Sejak hari pertama dia bekerja di sini, saya sudah menyukainya. Dan dia tahu betul tentang itu. Nyonya Chen, Belum terlambat untukmu mundur. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku mendapatkan dia? Biarkan saya jelaskan begini. Dari sudut pandang realistis, Ling Xiao sering berbicara tentang mimpinya bersamaku. Saya rasa kamu tahu bahwa dia suka mobil. Mimpinya adalah membuka bengkel modifikasi mobil sendiri. Dia bekerja di sini untuk belajar bisnis. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Saya akan membantunya untuk kompetisi desain otomotif. Dan memperkenalkannya ke lebih banyak orang. Singkatnya, dia akan memiliki saya di sisinya sepanjang perjalanan menuju kesuksesan. Bagaimana denganmu? Apa yang bisa kamu berikan untuk dia? saya akan membuat dia tahu bahwa wanita yang mencintainya lebih penting daripada mimpinya. Saya pergi dulu, Nyonya Chen. Gila. Hei, ayah. Malam ini, kita makan malam bersama. Ini kencan buta lagi untukku ya? Tidak. Aku mau kenalin kamu ke teman. Oke, aku tahu. Halo. Wei Wei. Kamu sudah pergi? Kenapa nggak pamit? Aku lagi nyariin kamu. Jangan harus diselesaikan. Jadi, aku pergi dulu. Jangan kayak gini lagi. Ngomong-ngomong, aku tahu soalnya. Makanannya enak banget. Gimana kalau kita makan malam di sana nanti? Oke. Oke, pulang ya. Kabarin kalau udah sampai. Siap. Tenang aja. Oke. Dadah. Halo, Bu. Sayang, ibu kangen. Nanti malam ada waktu nggak? Ada. Ada apa? Gini. Udah lama nggak ketemu. Aku kangen.
Mau makan malam bareng ibu nggak? Oke. Baiklah, jam 7 malam ke rumah ayah ya. Sampai ketemu nanti. Oke. Dadah, Bu. Oke, sampai nanti malam. Sayang kamu, nak. Dadah. Perlu bantuan? Enggak, lagi nikmatin beratnya kekayaan. Mau beli apa lagi? Bentar, lihat dulu. Sepatu, tas, rok, kosmetik. Aku mau beli kosmetik. Di sana. Intinya, dia bakal selalu ada aku di sampingnya di jalan menuju kesuksesan. Kamu bisa ngapain buat dia? HP kamu bunyi. Matikan dulu HP-nya kalau lagi belanja. Oke. Aku haus. Yuk minum-minum. Sini. Ayo. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Sayang, aku lagi belanja. Kita bicara nanti malam. Staf baru saja menghadiri rapat umum perusahaan. Kebanyakan dari mereka tidak puas dengan gajinya. Aku putuskan untuk menaikkan gaji semua karyawan bulan depan. Kenaikan gaji kecil adalah tren. Apakah para pemegang saham akan keberatan? Masuklah. Pak Zhao, kontrak pengadaan mobil sudah selesai. Wewe, kamu bekerja dengan baik akhir-akhir ini. Dan kamu membuat kopi. Semakin enak. David, kamu. Kontrak ini ke Departemen Keuangan. Suruh mereka verifikasi dan bayar besok. Tunggu. Kamu lagi bad mood? Apakah pekerjaannya melelahkan? Tidak, kamu terlalu khawatir, Pak Zhao. Aku baik-baik saja. Aku tahu kamu bekerja keras. Jangan terlalu capek karena kerja. Setelah kerja, mari kita makan bersama. Makan bersama? Kita akan bicarakan pekerjaan. Aku akan bekerja dulu. Sejak hari pertama dia bekerja di sini, aku sudah suka padanya. Dan dia tahu itu. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku mendapatkannya? Begini saja. Dari sudut pandang realitas, Ling Xiao sering bicara denganku tentang mimpinya. Kurasa kamu tahu dia suka mobil. Mimpinya adalah membuka bengkel modifikasi mobil sendiri. Dia bekerja di sini untuk belajar bisnis. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga membantunya. Aku akan membantunya dengan kompetisi desain mobil. Dan memperkenalkannya pada lebih banyak orang. Singkatnya, dia akan ada aku di sisinya dalam perjalanan menuju kesuksesannya. Makan. Makan. Pak Zhao, Kita tidak di perusahaan. Panggil saja namaku. oke, mengerti.
Katakan, ada apa? Katakan padaku, aku akan membantumu. Aku baik-baik saja. Ini bukan masalah besar. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Jangan sembunyikan itu dariku. Aku bisa lihat, aku selalu memperhatikanmu. Karena aku peduli padamu. Kamu bercanda. Aku suka kamu. Tapi, Tuan Zhao, tidak. Enan, kamu seniorku. Siapa bilang senior tidak boleh jatuh cinta pada juniornya? Apa ada undang-undang untuk ini? Tapi, aku sudah punya pacar. Apakah itu Ling Xiao? Selamat. Aku senang kamu bersamanya. Beritahu aku kalau dia mengganggumu. Aku akan membantumu menghadapinya. Selain itu, aku akan tetap berhak mengejarmu. Tuan Chen, aku sangat mengagumimu hari ini. Lihat, kamu adalah orang penting di dunia bisnis. Kamu juga punya putri yang begitu baik. Dia sangat cantik. Mei Hua kan? Terima kasih untuk itu. Chen, kamu tahu anakku. Dia cukup tampan. Kamu tahu, dia tampan. Aku tidak sedang pamer. Tapi, dia sangat keras kepala dan nekat. Dia sama sekali tidak mendengarkanku. Aku sangat khawatir. Sebenarnya, Itu hal yang baik. Artinya, dia jujur dan gigih. ya, dia gigih. Yojio, dengarkan aku. Saat ini, tidak banyak anak muda yang gigih. Anak-anak yang bekerja untukku cenderung berhenti begitu ada kesulitan. Sering berganti bisnis. Itu persis seperti Kian-Kian. Jangan marahi anak seperti itu. Ayah, kenapa kamu memarahiku lagi? Mei Hua, kenapa Ling Xiao belum datang? Dia mengirimi saya pesan dan bilang perusahaannya jauh. Dan ada kemacetan loh. Akan sedikit terlambat. Tidak, telepon dia dan suruh dia cepat. Tidak buru-buru, tidak buru-buru. Bagaimana kalau kita makan duluan tanpa dia? Lembur kan sudah hal yang biasa. Ayo kita tunggu dia dan makan bareng. Ayah, aku ada janji dengan klien. Betul kan? Kita sudah loh. Bagaimana begini? Kita tunggu dia sambil makan aja. Oke, Kian-Kian, biar aku bantu kamu. Tidak, terima kasih. Silakan sendiri. Ini jangan marah. Makan lagi dong. Kamu terlalu kurus. Ayah. Ibu. Kamu terlambat banget. Silakan duduk. Iya bu, kejadian kalau. Cepat duduk sini. Ayo sini. Apa yang kamu tunggu? Duduk. Ya, apa yang kamu pikirkan? Kami sudah menunggumu sejak lama. Ayo sini. Maaf ya. Lalu lintasnya padat kan? Tuan Chen, biarkan saya kenalkan dia. Dia adalah anak saya. Biar saya yang kenalkan dia. Ini Tuan Chen, sahabat karib ayahmu. Kamu belum pernah bertemu sebelumnya kan? Ini adalah putri Tuan Chen, Chen Kian-Kian. Sapa dong. Senang bertemu denganmu, Tuan Chen. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Semua orang sudah datang. Malam ini kedua keluarga kita berkumpul di sini. Cuma untuk makan malam santai. Ya bu, ayo sini. Baiklah, semua orang sudah ada di sini. Coba makan ini. Kita bisa mulai makan sekarang. Ayo, bersulang, Kian-Kian. Bu, saya harap usaha ibu lancar selalu. Terima kasih. Hei,
Coba hidangan ini. Ini. Makan ini, enak loh. Silakan makan. Tuan Ling, biar saya bersulang untukmu dan Ibu Ling. Ibu Ling, terima kasih. Anak yang baik. Ling Xiao, kemari. Permisi. Kamu mana? Ke toilet pria. Ayo, silakan makan. Ibu Chen, makan ini. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Kalau aku tidak menemukannya, apakah kamu akan terus menyembunyikan identitasmu dariku? Identitasku? Lulusan baru, sales di toko 4S. Itu identitasku. Sudah jelas? Kalau kamu bilang lebih awal, tidak akan memalukan saat kamu di rumahku. Apa aku temanmu atau bukan? Kamu temanku, makanya aku tidak bicara soal ini. Aku jauh dari orang tuaku. Supaya tidak ada yang tahu aku dari keluarga kaya. Aku tidak mau hidup di bawah kemuliaan keluargaku. Aku punya mimpiku sendiri. Aku ingin sukses dengan usahaku sendiri. Aku mengerti kamu. Sebenarnya, aku juga seperti kamu. Aku juga masih